private plannernya kayak gitu, yang lagi rame apa. Tapi memang menurutku pribadi kalian itu bisa lebih. Kalau kemarin kita sudah ngomongin modal, ya kan? Jadi nggak ada alasan lagi buat kalian yang mau bisnis tapi nggak punya modal, ya kan? Pasti kalian punya modal kok, tenang aja. Nah, kali ini seperti janji kemarin, aku mau membahas mengenai produk apa sih yang bagus untuk dibisnisin. Atau kalau kalian yang mau bisnis tapi belum tahu bisnis apa gitu ya, atau mau bisnis mau produk apa ya, atau yang sudah tahu punya produk gitu ya, tapi bingung, ya kan? Bingung produkku tuh laku nggak ya nanti di pasaran, gimana ya potensinya kayak gitu-gitu. Nah, ini banget video ini tuh pas banget buat kalian. Aku saranin nih, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan juga dibunyiin loncengnya, di onin gitu supaya kalian dapat tip-tip bisnisnya gitu. Sayang banget kalau kalian sampai ketinggalan, karena memang video ini tuh aku bikin khusus buat kalian-kalian yang mau mulai bisnis. Oke. Langsung kita bahas aja mengenai produk apa sih, atau gimana sih carinya produk yang lagi banyak dicari di pasar. Oke, kalau kita ngomongin produk yang banyak lagi dicari di pasar. Kalau kemarin kan aku ngomong bahwa aku mau bahas produk-produk yang apa ya namanya banyak dicari di, atau laku atau laris di online, penjualan online ya, di marketplace. Gitu. Yang pertama adalah kalian bisa survei dulu nih. Cara surveinya gimana? Ada dua nih, online sama offline. Kalau caranya online itu kalian bisa buka e-commerce-nya. Misalnya Shopee. Shopee itu banyak banget tuh barang-barang terlaris. Barang terlarisnya apa di sana? Kalian bisa cek juga gitu. Misalnya hijab nih, hijab segi 4 itu kan banyak teman-teman. Ada yang bahannya polikatun, ada yang bahannya ceruti, ada yang bahannya voal. Terus apa yang lagi banyak dicari, yang bahan apa ya? Habis itu merek apa ya yang lagi banyak dicari. Kalau kalian sudah punya merek sendiri, paling bahannya aja gitu ya. Terus ukurannya berapa ya, yang standar atau yang syar'i ya gitu ya. Kan harus tahu itu. Terus apa yang motif, kalau motif tuh motifnya yang kira-kira yang seperti apa ya gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, karena kita mau jualnya dari Shopee, oh produk terlarisnya ini nih, harganya berapa nih gitu ya, harganya berapa. Oke, udah kalian catat nih, oh harganya segini, barangnya yang laris ini, sama di part komanya juga sama. Kalau misalnya kalian bingung juga nih, misalnya apa namanya, aduh aku produknya bener-bener nonsen gitu, nggak tahu gitu, gimana mau survei, ya kan? Aku nggak tahu produk yang aku mau jual tuh apa, gimana aku mau survei gitu ya. Kalau kalian bener-bener tidak tahu bagaimana cara menentukan gitu ya, dan nggak tahu bisnis apa, ya itu tadi, kalian dari situ kalian punya ilham tuh, bisnis oh ini nih gitu ya, bisa nggak? Jangan gambling ya, maksudnya kalau bisa dari catat tuh di e-commerce yang lagi banyak dicari tuh misalnya hijab gitu ya, dicari, kalian jadi supplier dulu, oh ada nggak, kalian bisa beli nggak, atau kalian mau produksi. Kalau produksi aku bilang produksi itu costnya agak tinggi gitu ya, modalnya agak tinggi gitu. Kalau misalnya kayak oh ini nih misalnya nih ya, nggak punya modal dan kalian nggak mau produksi sendiri, mau jadi reseller, cek dulu, oh ini nih yang laris. Kalian cek dulu nih, misalnya hijab, ada nggak supplier hijab, ada nggak di tempat kalian yang misalnya kayak toko hijab dan sebagainya. Kalau ada, oh yaudah ada, oke, kalian lari dulu nih ke supplier, set, harganya masuk nggak di online. Kalau misalnya harga belinya kalian jauh tinggi daripada di online ya, aku rasa jangan deh gitu. Dan cari dulu sampai kalian dapat supplier yang harganya kalaupun lebih mahal daripada barang-barang yang ada di online, itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Misalnya di online harganya 20.000, kamu beli 17.000 atau 18.000, kalian untung 2.000, is okay teman-teman, is okay menurutku kalau bagi pemula ya, karena kalian harus nyari ulasan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya harga 20.000 terus kalian di online itu 20.000, ya nggak apa-apa juga, kalian bisa jual 22, 23. Tapi kalau misalnya di online 20.000 terus di offline-nya 30.000, ya itu kalian udah jauh banget, kalian nggak akan bisa bersaing gitu ya. Jadi harus hati-hati banget nih. Jadi misalnya ya hijab tapi harganya nggak bisa cocok nih, aku nggak dapet supplier yang bisa oke gitu, ya udah berganti apa sih nomor 2-nya, nomor 3-nya, nomor 4-nya kayak gitu. Jadi memang harus pick and match.
ribet banget, ya udah aku jual-jualan aja. Ya nggak apa-apa kalau kalian misalnya merasa itu ribet dan aduh kayaknya nggak bisa deh gitu ya, kalian gini, kalau produk-produk terlaris itu mempercepat penjualan kalian. Kalau kalian punya produk sendiri tanpa kalian survei terus kalian upload juga bisa, tetapi mungkin penjualannya agak lama teman-teman gitu ya. Jadi bisa jualan, tapi misalnya yang kalian survei ini bisa jualan dalam 1 minggu, yang tidak kalian survei ini bisa 3 minggu atau bahkan 4 minggu gitu, tergantung aja gitu orangnya butuh kan. Produk ini yang nyari sedikit, ketika produk ini yang nyari sedikit ya mungkin agak sedikit lambat penjualannya gitu. Terus yang kedua adalah kalian bisa juga survei. Tadi kalau dari e-commerce-nya kalian bisa cari juga misalnya kalau di Google keyword planner-nya kayak gitu yang lagi rame apa. Tapi memang menurutku pribadi kalian itu bisa lebih cepat kalau kalian langsung survei aja ke e-commerce-nya gitu. Itu tuh saran aku. Kalau survei offline gimana? Survei offline itu ya kalian pasar gitu ya, bisa lihat nih yang laku banget di offline apa ya, barang apa ya. Kalian bisa ke mall, ke pasar tradisional gitu. Oh ternyata barang ini lagi banyak banget dicari nih. Atau kalian bisa nih kayak aku tuh biasanya gitu, kalau survei gitu ya, nggak survei secara khusus, tetapi kayak misalnya lagi di jalan gitu ya teman-teman, di jalan gitu karena aku bisnisnya fashion gitu ya, aku misalkan lihat nih, oh orang ini pakai hijab, motif ini atau bahan ini atau juga merek sampai merek, aku tuh pasti info. Terus kalau misalnya lagi ketemu sama teman-teman, aku pasti akan ngobrol, kalian kalau apa namanya beli hijab tuh apa sih, atau merek apa sih, dengan harga berapa sih, kayak gitu. Jadi surveinya di situ gitu. Itu karena aku udah jalan ya, jadi kalau karena udah jalan jadinya cari opportunity lain. Tapi kalau misalnya kalian baru, oh ya itu tadi yang banyak dipakai orang, atau misalnya kalian di kampus gitu ya, atau kalian di arisan gitu kan, atau apa gitu ya, kalian bisa lihat ibu-ibunya tuh banyaknya nyari apa, pakai hijabnya seperti apa gitu. Kalau offline tuh kayak gitu sih teman-teman. Nah terus cara yang selanjutnya adalah gimana cara menentukan produk, yaitu dengan hobi-hobi kalian tuh apa sih gitu. Misal, aduh hobi aku itu make up, boleh nih jualan produk-produk make up gitu ya. Secara misalnya kayak kalian hobi gitu ya. Aku tidak akan bahas make up secara menyeluruh karena memang aku tidak berkecimpung di dunia make up gitu. Hobi ini bisa banget kayak misalnya kalian punya hobi styling gitu ya, itu kan juga bisa untuk fashion gitu ya. Hijabnya mungkin seperti apa, bajunya kayak gimana, celananya kayak gimana, tasnya, sampai ke sepatu atau sendalnya. Itu kan kalau styling tuh kayak, oh ini nih hijabnya base siapa, ininya base siapa, itu juga bisa. Oh berarti aku harus bisnis ini nih. Kalau misalnya oh terlalu besar nih modalnya, ya udah tadi itu dropship dulu. Kalau misalnya orangnya mau beli satu paket, ya udah kalian beli aja nggak apa-apa nih, dihargain satu-satu kayak gitu sih teman-teman. Cara yang ketiga adalah dari beberapa yang deket nih di antara kita gitu ya. Apa yang deket di antara kita itu misalnya apa yang kamu pakai. Hijab kayak aku, karena aku pakai hijab ya udah aku bisnis hijab gitu, karena sedikit tahu, aku tahu gitu, tahu cara hijabnya, cara stylingnya dan sebagainya gitu. Kalau misalnya kalian bisa, oh aku tuh suka pakai kemeja, ya udah nggak apa-apa bisnis mulai dari kemeja. Aku sukanya pakai kaos, ya udah pakai kaos. Kenapa dimulai dari yang kalian pakai? Karena kalau dimulai dari yang kalian pakai, kalian tahu betul apa ya namanya, ini kayak misalnya apa aja keresahan ya, tahu betul keresahan kalian. Misalnya pakai hijab, aku nggak suka pakai ciput, aduh gimana ya. Nah itu kan kita kan tahu nih, oh model hijab yang bisa dipakai tanpa ciput itu yang pastinya nggak licin. Terus aku pengen, aduh aku tuh di outdoor nih, aduh panas, ya udah cari bahan yang nggak panas. Jadi karena kalian tahu keresahan-keresahan itu, jadi kalian bisa sounding nih ke teman-teman yang lagi nyari hijab atau yang sama-sama pakai hijab gitu ya. Ini aku punya nih rekomendasi dan sebagainya. Ini hijabnya ini enak, adem, nggak licin karena nggak pakai ciput. Nggak licin meskipun nggak pakai ciput kayak gitu teman-teman. Jadi menurutku mulai dari apa yang kalian pakai dulu. Kayak misalnya nih celana nih, kalau aku gitu ya,
karena aku itu tingginya rata-rata orang Indonesia 150, itu agak susah nyari celana yang cuttingannya pas gitu ya. Nah, dari situ kalian udah tahu nih, oh merek ini nih yang bagus nih untuk cuttingan anak-anak orang tinggi badan 150. Nah, itu yang bisa kalian pakai. Jadi menurutku itu beberapa cara. Cara yang keempat ini adalah kalian harus yang tadi aku bilang, kalian sudah tahu nih suppliernya di mana. Tapi ini adalah kekurangannya kalau misalnya kalian sudah cari suppliernya dulu terus baru dijual gitu ya. Kalian kan tidak melakukan survei dan sebagainya. Nah, ini biasanya bisa gambling nih. Bisa itu produk yang cepat laku, bisa itu produk yang tidak laku gitu ya. Jadi cara keempat ini bisa pakai, bisa nggak, terserah kalian sebenarnya. Cuman kalau misalnya supplier nih pas ketemu supplier yang misalnya hijab gitu, pas sesuai hijabnya gitu ya, pas banget tuh. Tapi kalau misalnya supplier ini jualannya yang tidak terlalu dibutuhkan banyak sama pasar gitu ya, sama calon customer, ya pasti kalian akan sedikit lama untuk prosesnya. Jadi tergantung, semuanya ada plus minusnya teman-teman. Kalian mau yang mana gitu ya, yang kalian pakai. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya dalam proses bisnis ini. Cara satu yang paling benar, cara yang kedua paling benar, cara ketiga paling benar, cara empat paling benar. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalian lakukan aja, tergantung sama misalnya kayak cepat atau tidaknya, itu aja sih. Ada yang cara keempat tapi lebih cepat karena memang suppliernya dan barangnya tuh bagus gitu. Ada yang sudah cara pertama tapi nggak laku-laku karena apa ya? Karena mungkin kualitas, mungkin karena kalian kalah dengan supplier yang gede gitu ya, karena dia ngiklan dan sebagainya. Jadi menurutku tidak ada yang benar ataupun ada yang salah. Udah jalanin aja dulu. Kalau misalkan sudah tahu produknya kayak gitu, teman-teman sudah tahu tadi yang kemarin aku bilang modal dan sebagainya, go on, mulai aja dulu gitu ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah lihat video ini sampai selesai. Nanti aku akan bahas lagi mengenai bagaimana caranya mencari supplier yang baik gitu ya, karena nggak semua supplier yang baik juga, baik dan benar. Maksudnya baik itu dalam arti oh ya dia fast respon, terus produknya dia juga laku di pasaran gitu ya. Jadi pantengin terus channel ini, jangan lupa subscribe juga, di onin juga loncengnya supaya dapat notifikasi. Gitu aja, bye bye and see you.